Ketika Cinta Memanggil, episode 6, Rindu Ramadan. Sore itu Alicia masih berada di kelas bimbingan belajar tempatnya bekerja. Bimbingan belajar di kabupaten tersebut tidak memiliki terlalu banyak murid. Gaji yang diterima oleh para pengajarnya pun tak sebesar gaji yang didapatkan oleh para pengajar bimbel di kota. Namun, Alicia bersyukur masih tetap bisa mendapatkan penghasilan selama dia mencari pekerjaan tetap. Any questions? Alicia mengedarkan pandangan ke seisi kelas. Karena tidak ada pertanyaan, Alicia pun menutup kelas sore itu. Alicia memang bukan lulusan jurusan sastra Inggris ataupun pendidikan bahasa Inggris. Akan tetapi, dia diterima karena kemampuannya dan pengalamannya mengajar les semasa kuliah. Usai mengajar, sore itu Alicia pulang menaiki angkutan umum untuk sampai di depan kawasan perumahan. Dari sana, dia harus berjalan kaki sekitar 700 meter menuju rumahnya. Ketika sudah separuh perjalanan, Alicia mendengar suara klakson dari sepeda motor di belakang. Dia menoleh dan mendapati si pengendara motor tersenyum ke arahnya. "Assalamualaikum Alicia, mau bareng gak?" tawar Alif. Pria muda itu tampaknya baru saja pulang kerja. Sangat jarang mereka bisa berpapasan. Alicia menjawab salam dan berkata, "Nggak usah, Liv, makasih, aku jalan aja." "Oh ya udah, kalau gitu kamu jalan, biar aku ikutin dari belakang." "Nggak perlu," tukas Alicia sambil menyipitkan matanya lantas melanjutkan, "Kamu pikir aku masih anak kecil kayak dulu?" Alif tertawa mendengar jawaban ketus Alicia. Gadis itu masih galak seperti dulu. Semasa sekolah, Alif memang suka mengantar Alicia pulang meski tak berjalan beriringan. Dia ingin memastikan bahwa Alicia tiba di rumah dalam keadaan baik-baik saja tanpa diganggu oleh anak-anak nakal. Sudah sekian tahun berlalu, Alif masih selalu ingin menjaga Alicia. "Udah kamu duluan sana, Alif, gak usah nunggu aku," sungut Alicia sebal ketika dilihatnya Alif masih mengikutinya. Iya, bawel, balas Alif seraya melajukan motornya hingga menjauh dari Alicia. Dari kejauhan, Alif masih tetap memperhatikan Alicia. Hingga dilihatnya gadis itu sudah hampir tiba, baru dia merasa lega dan kembali mengendarai motor menuju rumahnya sendiri. Sementara itu, Alicia berkali menoleh ke belakang. Dia merasa ada yang mengikutinya, bukan Alif karena Alif sudah melaju di depan. Alicia juga merasa seseorang tersebut memperhatikan percakapannya dengan Alif tadi, namun dia tak bisa memastikan siapa. "Mungkin hanya perasaanku saja." Alicia menggeleng seraya melangkah masuk ke halaman rumahnya. Langkah Alicia terhenti ketika didengarnya sekelompok anak yang berjalan di depan rumahnya menyanyikan lagu-lagu bernuansa Ramadan. Melihat keceriaan mereka, tanpa sadar bibir Alicia melengkungkan senyuman. Ramadan tak lama lagi akan tiba. Rindu terhadap bulan suci membuat hati Alicia menghangat. Dia selalu menantikan bulan penuh berkah itu dengan rasa riang, seriang nyanyian anak-anak tersebut. "Kak Alicia, nanti kalau Ramadan kakak tarawih di masjid kan?" tanya salah satu dari anak-anak itu. Alicia tersentak lalu menjawab, "Oh iya, insya Allah. Kalian juga kan?" Pertanyaan Alicia dijawab anggukan. "Alhamdulillah, tapi ingat ya, sholat tertib agar kita semua khusyuk ibadahnya," pesan Alicia tersenyum. "Iya kak," jawab mereka seraya berlalu. Alicia melanjutkan langkahnya memasuki rumah. Setelah menyelami ibunya, Alicia bergegas mandi dan berganti pakaian. Dia berniat ke dapur untuk membantu ibunya menyiapkan makan malam. Saat baru keluar kamar, didengarnya Arinda bersenandung. Alicia menghela napas. Mereka sudah tak terlalu banyak bicara sejak perdebatan mereka beberapa hari lalu. Menjelang Ramadan begini, Alicia kembali teringat kenangan saat dia dan sang kakak pergi tarawih bersama. Ramadan tahun ini entah mereka bisa pergi bersama lagi atau tidak. Ramadan masih akan datang lebih dari sebulan lagi, sedangkan pernikahan Arinda dan David hanya tinggal beberapa minggu saja. Undangan pernikahan mereka pun sudah disebar. Alicia mungkin masih meragukan seluk-beluk David untuk menjadi suami kakaknya. Namun, Alicia ikut berbahagia melihat kebahagiaan Arinda yang akan melangsungkan pernikahan. Kembali Alicia mengembuskan napas, lantas berjalan menuju kamar Arinda. Dia ingin mengobrol dengan kakaknya itu sebentar.
Perlahan Alicia mengetuk pintu. "Siapa?" Terdengar suara Arinda dari dalam kamar. "Aku, Kak, Alicia," jawab Alicia kemudian melangkah masuk setelah dipersilakan. "Mau ngapain? Mau menceritakan hal buruk tentang Mas David lagi?" tanya Arinda sinis. Alicia menggeleng seraya duduk di samping kakaknya. "Enggak kok, aku cuma mau ngobrol sama kakak." Arinda menoleh pada adiknya sekilas sebelum kembali menyisir rambut. "Kak, nanti kalau kakak udah nikah, kakak bakalan tetap pergi tarawih bareng aku atau enggak?" Alicia membuka obrolan. Arinda mengedikkan bahu. "Belum tahu, kalau aku nanti dibawa Mas David ke rumahnya, berarti nggak bisa tarawih bareng kamu. Kenapa emang?" "Nggak apa-apa, soalnya aku kan biasa pergi tarawih bareng kakak. Ibu juga mungkin bakalan jarang pergi tarawih ke masjid, karena kaki ibu kadang sakit," ujar Alicia. "Ya pergi sana bareng sahabat terbaikmu si Bening itu," sindir Arinda. Alicia terdiam sejenak. Dia tahu Arinda menyindirnya terkait informasi tentang David yang didapatnya dari Bening. Padahal dulu Arinda dan Bening pun berteman cukup baik, meskipun Bening lebih sering bermain bersama Alicia. Beranjak dewasa, entah kenapa Arinda dan Bening sudah tak pernah lagi komunikasi. Apalagi ketika Bening berangkat ke kota untuk bekerja beberapa tahun lalu. "Kakak masih marah karena aku menyampaikan perkataan Bening tentang Mas David itu ya?" tanya Alicia memastikan. "Udah Alicia, jangan bahas itu lagi. Mending kamu bantuin ibu di dapur sana," sungut Arinda. Tak ingin menimbulkan perdebatan lagi, Alicia pun beranjak dari kamar kakaknya. Sebelum ke dapur, Alicia berjalan ke ruang tamu untuk menutup jendela. Baru saja dia ingin meraih daun jendela, perasaan aneh itu datang lagi. Seperti ada yang sedang memata-matainya. Untuk memastikan, dia menoleh keluar melalui jendela. Mana tahu ayahnya sudah pulang. Namun, tak ada siapa-siapa di pekarangan. Alicia bergidik, lantas segera menutup jendela. "Bapak pulang jam berapa, Bu?" tanya Alicia ketika sudah berada di dapur. "Mungkin habis maghrib," jawab Marni seraya mematikan kompor, lalu menoleh pada Alicia dan bertanya, "Kenapa?" "Tadi kirain Bapak yang pulang, tapi ternyata nggak ada orang di depan." Sekilas Marni mengerutkan kening mendengar jawaban Alicia. Namun, Marni kemudian tampak tak peduli. Dia memindahkan lauk dari penggorengan ke atas piring. "Bu, tadi aku juga merasa ada yang mengikuti pas jalan pulang," Alicia berkata lagi. Marni menghela napas. "Itu mungkin hanya perasaanmu saja, Alicia." "Tapi Bu," "Sudah," sela Marni. "Lebih baik kamu bantu ibu angkat lauk dan sayur ini ke meja makan. Nanti sehabis sholat maghrib dan Bapak pulang, kita makan malam bersama." Alicia akhirnya mengangguk. Alicia lalu membantu ibunya menata semua hidangan makan malam ke atas meja makan dan menutupnya dengan tudung saji. Setelahnya, Alicia mengambil wudhu karena azan maghrib sudah berkumandang. Alicia berdoa dalam sholatnya agar diberi ketenangan hati dan terhindar dari segala keburukan. Usai sholat, hatinya sudah merasa tenang dan kerinduan akan Ramadan hadir kembali.